Itu dia masuk ke dalam goa. Dia masuk lagi ke dalam kuburnya. Lalu dicoba untuk diatasi. Dicoba untuk mengelola, tapi nggak bisa. Mayoritas nggak bisa. Kalau udah kayaknya bisa dikelola, baru dia keluar dari goanya. Itu mengapa ibu atau istri, kalau suamimu lagi minta waktu, ya ngopi sendirian, diem, merenung, tercenung, jangan diganggu. Ya, kasih waktu dia untuk itu. Ya, saya nggak bilang sambil merokok, nanti dimarahin saya, betul? Ya, kalau boleh nggak usah merokok. Karena itu nggak sehat buat diri sendiri tapi juga buat keluarga. Tetapi maksud kita, lihat ini. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit. Sekali lagi, dan akan pada hari yang Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah menang. Tuhan sudah memulihkan engkau. Sekarang waktunya untuk menjadi kekuatan bagi nama Tuhan. Ini gambar perempuan-perempuan di internet banyak. Saya mau undang 3 orang ke depan ngobrol sama saya, gitu ya. Sebelum kita ke poin 2, gitu nggih. Panitia boleh ditunjukkan, sudah disiapkan. Bapak Ibu tahu ya namanya ya, main-main yang putar itu loh, gitu. Tinggi. Terima kasih matur nuwun. Panitia sudah masukkan nama-nama kita, siapapun yang terpilih. Jadi saya nggak otoriter kan, nggak nunjuk gitu ya. Mohon maju ke depan. Untuk orang pertama kira-kira siapa Mbak? Poin kedua, kita terusin dulu ya sambil dipersiapkan. Poin kedua, saya mau kita juga menjadi percaya. Boleh bangkit berdiri, yuk berdiri yuk Bapak Ibu. Karena ini bentuknya kayak coaching, sarasehan, ya dibilang sarasehan, kayak seminar. Ibu Bapak silakan berdua, silakan sama siapa saja, kiri atau kanan. Tuh kan udah ada yang bilang bertiga, jemaat begitu tuh. Disuruh berdua, bilangnya bertiga boleh nggak Pak Lusindo? Aduh, ngelus dodo ya. Berdua, ayo berdua. Diupayakan berdua, yuk. Yang di sana juga nggih, berdua ya. Yang di sini juga nggih, berdua ya, ibu-ibu. Berdua nggih, ya, tua muda, besar kecil. Yuk kita hadap sana, mari kita hadap sana. Proses perempuan-perempuan yang datang itu sebetulnya karena mereka secara tafsir diyakini jauh lebih percaya. Ini bukan soal gender laki-laki perempuan saja. Tapi orang-orang yang pada saat konteks Yesus adalah orang-orang yang sangat bisa dipulihkan oleh Tuhan. Mereka memang terluka. Tapi mereka yang bisa lebih kuat dipulihkan. Kenapa? Karena percaya sama Tuhan. Yang tinggal waktu di kayu salib, di seputar salib waktu Yesus akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu bilang apa tadi? Sudah? Jadi ingat Tuhan yang punya kuasa tentang waktu. Betul? Waktu bukan di tangan perwira, waktu bukan di tangan prajurit, benar? Waktu bukan di tangan Kaisar Agustus, tapi di tangan Tuhan. Yang ada di situ adalah perempuan-perempuan. Kenapa? Karena mereka yang diyakini secara tafsir biblika lebih justru murid-murid
Yang notabene, sekali lagi ini bukan soal gender, ya, karena saya juga laki-laki. Yang notabene laki-laki, betul, meninggalkan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi hadap sana. Orang di depan orang pertama, orang di belakang orang kedua. Betul nggih? Nggih. Kalau saya sebut 1, 2, 3, tolong orang pertama jatuhkan badan ke belakang. Loh, katanya percaya. Piye? Ini tema loh, bukan bikinan Lusindo Tobing, bukan? Bukan, benar ini tema. Betul ya panitia ya, ini tema kan? Iya, betul Bapak. Betul, ini percaya. Ya. Orang kedua, saya hanya meminta. Jadi sekali lagi, orang pertama saya mengharuskan. Kalau mengharuskan itu harus. Tapi orang kedua saya hanya minta. Untuk menangkap orang pertama. Kalau minta itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, biar seru adrenalinnya. Yuk lihat sana semua. Kita mau cek and recheck apakah GKJ Bekasi Timur benar-benar mau lebih lagi percaya. Saya tidak bilang tidak percaya ya. Mau lebih lagi percaya. 1. Hitungan ketiga nanti jatuhkan badanmu ke belakang wahai orang pertama. Dan orang kedua tolong. Saya cuma minta tolong ditangkap orang pertama. Jatuhkan ke tiang. Oh iya ini tema kita tuh. Mengingat percaya. Ayo supaya jangan cuma kata-kata doang kan. 1. Tukeran ya. Yang di depan orang pertama, yang ke belakang orang kedua. Jadi tukeran fungsi. 1. 2. 3, jatuhkan badanmu. Bagi kemuliaan Tuhan, tepuk tangan buat semuanya. Matur nuwun sangat, silakan duduk Ibu Bapak. Ya. Sudah? Siapakah? Boleh kasih lihat puterannya? Yuk diputar. Nah, gitu ya. Orang pertama yang akan nemenin saya ngobrol di depan, itu siapa tuh? Teresia Prayitno, ada di sini? Maju ke depan dong. Aduh, Bu, monggo. Tuh mic-nya aja ready, luar biasa deh, makasih deh. Duduk Bu. Kita kayak di kafe ya Bu ya. Aduh, cappuccino 1, 2. Bu, selamat sore. Kita sudah mengingat, kita sudah masuk percaya. Nanti satu lagi tuh temanya. Tapi Bu tolong ceritain aja. Satu hal saja, ya, yang Ibu ingat, nah gitu nggih, yang Ibu ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup Ibu. Singkat padat saja, tolong ceritakan pada kami Bu. Saya mau cerita tentang ibu saya waktu mau meninggal. Waktu itu dia bilang sama saya percaya Tuhan telah datang gitu. Tapi itu saya sendiri nggak tahu ya. Tapi dia bilang di belakang tanggalan gitu loh. Ada cahaya yang sangat terang begitu. Itu suatu hari pagi jam 9. Lah setengah malamnya saya dipanggil lagi. Saya bilang, ada apa? Ini di bawah saya, Tuhan panggil saya, kata gitu kan. Terus saya nanya, Mama udah siap? Saya siap kapanpun dipanggil sama Tuhan. Saya itu di situ yang
hati saya gitu. Benar, biarpun dia orang desa, orang kampung gitu, tapi dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya sampai sekarang pun masih ingat kalau perkataan itu gitu, harus percaya sama Tuhan, nggak boleh boleh marah tapi jangan lama-lama gitu. Iya begitu. Tepuk tangan dong. Boleh kembali ke tempat duduk, Bu. Aduh. Waktu kita sangat singkat. Bu, ada yang mau dikasih katanya tuh, Bu, sama panitia. Panitia boleh kasih ya? Matur nuwun ya, Bu. Waduh. Saya juga mau tuh ya. Matur nuwun sangat. Ibu siapa, Bu, namanya tadi? Bu Teresia. Supriyatin. Matur nuwun sangat, Bu Supriyatin. Oke, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Tapi yang lebih baik dan indah setelah malam ini kita belajar sudah dipulihkan dan siap memulihkan, sudah disembuhkan, mau menyembuhkan, dan sudah diselamatkan dan mau bersaksi menyelamatkan, teman bicara. Oke? Yuk diputar. Cuk. Oh, yang maju bagi pemilik Hyundai, bukan ya? Bapak Agung Widya. Monggo, temenin saya di depan sebentar. Ada? Oh ada, wah luar biasa. Beneran yang hadir ya, yang dimasukin ya. Pak, kita sudah masuk di jembatan, memasuki poin ketiga, hal ketiga dari bagian kita, pelajaran kita bersama. Pak, Bapak sampaikan pada kami ayat, bukan ayat kesukaan, tapi ayat yang bagi Bapak ini sangat memulihkan, sangat menolong Bapak. Waktu ada kesulitan, ada tangisan bahkan, ada kepiluan, kehilangan yang besar, atau luka karena ya, mudah-mudahan tidak mengalami, tapi siapapun, survei membuktikan ibu bapak semua orang pernah dibully. Semua orang. Jadi bicara bullying istilah keren aja itu sekarang. Betul nggih? Dengan kadarnya masing-masing. Tolong sampaikan pada kami bersaksi tentang ayat itu, Pak. Iya, mungkin untuk ayat saya nggak hafal ya, terus terang. Tapi saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan bukan kehendak saya. Itu yang saya percaya sampai saat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Karena Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Itu. Sekarang bulan apa? April ya? Masih April ya sekarang ya? Iya betul. 3-4 bulan ini menapaki minggu-minggu prapaskah sampai dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, Sunyi dan Paskah, Pak. Apa yang pernah atau yang bisa Bapak sampaikan di perjalanan kita memaknai tadi, bukan kehendakku yang jadi kehendak Tuhan. Silakan. Ya mungkin yang saya rasakan karena saya juga sebetulnya adalah seorang pendidik juga ya Pak ya. Oh, Bapak dosen? Bukan, guru. Sama-sama di penabur sebenarnya Pak. Wah, ada guru penabur di sini. Silakan, ya, di dalam menghadapi anak-anak sekarang ini, apalagi menghadapi ujian itu, ya saya menghadapi lah ada anak-anak tertentu yang luar biasa dalam tanda kutip itu malesnya gitu loh. Males ya Pak? Ya, dan kita juga sebetulnya disuruh tetap untuk ya, sebagai seorang pendidik gitu, untuk tetap memperjuangkan dia. Kadang-kadang kita juga harus pulang sore, mungkin ketemu dengan keluarga juga menjadi terbatas gitu. Apalagi kemarin juga anak saya sempat sakit, dirawat gitu ya. Ya saya mempercayakan semuanya kepada Tuhan untuk minta pertolongan kepada Tuhan gitu aja. Penabur mana boleh tahu Pak? Saya di Pluit Pak. Hah? Ibu bapak kok nggak kaget? Udah biasa? Sudah biasa Pak. Dari 92 saya udah Bapak rumah di mana Pak? Di Bekasi Pondok Timur sini Pak. Hah? Udah biasa? Udah biasa Pak, tiap hari Pak. Praise the Lord.
tiap hari berangkat berarti jam? Iya, saya jam 5 sudah harus di Tol Timur Pak, paling lambat. Tarik mundur bangun jam? 4 Pak. Tidur jam? Iya, antara jam 10. Luar biasa. Percaya, Lalu pulang? Pak. Pulang tergantung juga Pak, makanya tadi saya bisa kadang-kadang pulang ya jam 7, jam 6. Tapi Tuhan jaga Bapak. Amin. Tuhan jaga Itulah dan yang saya berkati percaya keluarga. sampai saat ini. Ada Pak. keluarga di sini? Istri saya ada Pak di sana Pak. Ya, Ibu Tuhan berkati ya semuanya. Nah sekarang baru boleh tepuk tangan. Yuk tepuk tangan. Silakan kembali Pak. Terima kasih Pak. Ada yang disiapin panitia itu Pak. Saya enggak tahu itu apa itu. Oh iya panitia ya. Pakai baju itu ya. Ya. Matur nuwun sangat Pak. Tuhan berkati penabur juga. Tuhan berkati Bekasi Timur ya. Udah biasa ya. Oke. Sekarang monggo saya kasih waktu 1-2 menit bicara sama dua orang tadi, teman atau rekan bicaranya tadi. Bisa? Tolong ceritakan seperti yang sudah kami contohkan 2 orang. Nanti 1 orang lagi ya, tapi terakhir. Kebaikan Tuhan, 1 aja waktu kita terbatas. Tapi biar ini beneran sarasehan, bukan Lusindo aja yang ngomong, ya kan? Tolong ceritakan kebaikan Tuhan, seperti tadi kami sudah contohkan. Saling menguatkan, saling mendukung, saling memulihkan, saling menyembuhkan. Monggo 2-3 menit ngobrol. Kalau udah ngobrol aja ya. Kayaknya panitia sama majelis perlu bikin ibadah isinya ngobrol aja ya. Iya gak apa-apa kan. Tapi di dalam kasih Tuhan memulihkan. Sering-sering begini. Bapak Ibu. Kita minimalkan saling ngeledek gitu ya. Saling ngebully. Atau saya titip kalau rapat pulanglah dengan damai saja. Jangan
jutek kalau anak muda sekarang bilang. Nggih? Pulang dengan sukacita. Ampuni, maklumi. Sama pasangannya, sama teman bicaranya udah bilang terima kasih, sudah thank you belum? Makasih ya, makasih ya. Mamaci ya, mamaci ya. Kita akan masuk jadi 4 orang habis ini. Jadi 2 tambah 2, nggih? 2 tambah 2. Tapi saya mau kasih lihat ayat dulu nih. Ayatnya yang ke-31, saya kasih lihat. Ketika itu terbukalah apa Bapak Ibu? Mata mereka. Saya berdoa malam ini, Anda sudah mengalami sedikit tapi mungkin banyak. Beberapa ada yang menangis, biarlah itu air mata yang menjernihkan. Ya, terbuka mata bahwa Tuhan baik. Tuhan sayang sama kita. Dan waktu Anda mengatakan sesuatu itu doa. Doa untuk yang mendengarkan tapi juga sebuah kekuatan rilis. Jadi waktu kita bisa ngomong sesuatu dengan tulus di dalam hadirat Tuhan dengan cinta Tuhan, itu juga memulihkan. Kalau Anda lagi sedang masak Bu, lagi masak nih, lagi nyuci ini ya. Terus tiba-tiba kayak ada yang lewat muka teman, saudara, keluarga besar atau keluarga inti. Pernah ngalamin? Pernah. Doain saat itu juga. Nggih? Jangan cuma diem, kok ada ingat dia ya? Bukan, itu Tuhan, itu kuasa Roh Kudus. Mau supaya engkau jadi pemulih, penyembuh, dipakai kalau bahasa PPAG kita, pokok-pokok ajaran GKJ, kita harus selalu siap sedia menjadi alat dalam proses penyelamatan Allah. Siap sedia. Teman-teman muda, anak-anak, rekan-rekan muda, remaja pemuda, kalau tiba-tiba keingat papa, keingat mama, ya, ayah ibu, saat itu juga. Walaupun kau lagi naik motor, gak apa-apa ya, minggir sebentar doain. Betul. Tapi kalau engkau bergumul juga Bapak Ibu, lagi naik mobil, lagi naik motor, tapi ada pergumulan berat di keluarga, berhenti sebentar. Cari tempat, gak apa-apa. Atau di kemacetan, gunakan kemacetan. Atau waktu naik MRT, LRT, waktu naik bus, lagi duduk sekalipun. Ambil handphone, kan? Handphonemu ada Alkitab? Semua ada? Ada yang handphonenya gak ada Bible? Semua ada Nji? Kalau ada tidak ada Alkitab di handphonemu, bertobatlah. Betul? Saya pernah ketemu seorang pemuda punya 3 handphone. Bangga sekali dia ya. Terus saya tanya, di dalamnya ada Bible, ada Alkitab enggak? Enggak ada Bang, enggak ada Pak Pendeta. Padahal dia beli aplikasi di dalamnya mahal-mahal. Waktu buka Alkitab, sebentar, kemudian Tuhan apa yang kau inginkan. Dan saya mau, misalnya kalau enggak nyanyi, Bapak Ibu pilih satu lagu, atau berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah di bumi seperti belum selesai doa Bapa kami. Tuhan akan kasih pemulihan padamu. Betul. Jadi marilah sediakan dan beri kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan beracara, menyembuhkan, memulihkan. Mana ayatnya tadi? Ayatnya yang ke-31. Dan mereka pun mengenal dia. Mengenal siapa? Tuhan Yesus. Tahu, mengenal, berbeda. Nggih? Buka firman. Waktu kita buka Alkitab, sebetulnya hati kita sedang dirasuki dengan kekuatan-kekuatan energi yang positif. Ada mainan. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa lenyap? Karena ibu bapak Anda sekarang waktunya mau dipakai untuk
Ini yang ketiga tadi terakhir. Apa? Bersaksi. Yang pertama sama-sama katakan apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yuk kita gabung. 2, 3, iya. Mengingat. Sekali lagi dengan kuat dan masuk dalam hati pikiran dan kita mau komit dan lakukan. 1, 2, 3. Ketika engkau sudah lakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu akan menjadi kekuatan. Kalau lagu bagai pelaut yang karam, menangan dari sinarnya yang menyalanya. Yuk siap menjadi saksi carga si agung GKJ Bekasi Timur, katakan seluruh umat insan mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai apa? Bagai pelaut yang karam merindu di ufuk timur pagi mendengar. Monggo, 4 orang sekarang. Yuk, kita sudah terima ajaran, pelajaran. Sekarang kita lebih lagi mau bersaksi. 4 orang. Ya, memancarkan terang kasih agung restu. Bapak Ibu ceritain aja apa yang terjadi tadi waktu berdua, ya. Proses walaupun singkat tapi sangat kuat, ya. Apa yang diobrolin, apa yang dicurahkan, apa pemulihan yang sedikit tapi mungkin banyak kita alami. Kebaikan Tuhan. 4 orang. Jangan nawar 5 orang ya. Oh gitu, 6 orang boleh deh. 4 orang G, silakan. 3 menit dari sekarang. Apa yang terjadi di 2 tadi?